Shalom, horas madita salutna. Songon perturene acarata di nomor 15 Marede manon Kor Week Philadelphia dohot Efesus di nomor 15. Atong tapaho maruata tapukama pertanyaan dari Burginon ima pertanyaan pason na berjuluh Marede Mahita. Marhite-hite guarne di bata ama, dot guarne anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar itu di perbadia na tumapalangit dot tanon. Amin. Tapi reng ma iduk ni aporsyoni, jalan apa ucukosa, ima Yesus nama nauton persilangani, sikat nilas ni roha tohap nahian, so dietong ihailaon, gabi hudul di siya meniha bangsa ni di bata. Paingot-ingot hamuma ibana na pataw-taon na songoni dopak ibana siyan akapardosa. Asa unang marnaluca hamu
Unang madate todimu haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami na di buan wagijang para siroha na sumurung. Namadok maulate do hami tuho siyan nasa roha nami. Ala dilean ho anak mo na sasaday to hamatean humokopami. Aso nang mago na porsiya di ibana. Alaya sa hanguluan na saliling-liling na dinasida. Tatap mahami, ali ama namin na di banuagid, ama namin di bagasan anak mo Jesus Kristus. Nagabi habadyaon dot hatigorad di hami. Sa isi sama dosa nami salut, ala ni pilihan na sundenggan, na pinilon na'y humokopami. Sa ipailang mapinggol mo tutang yang nami, jala asi marham di hami, marhite-hite anak mo, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi diarahu Jesus mana sa pludway jala didok matu nasida. Nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak di jolmei sasude natar surat dia kapanurirang. Ai pasahaton nama ibana tu akaparbigu gabe isahanna lea anna jala tijuran nama ibana. Dungi mulak mangulu ibana dari patuluhon. Alaidang dia tu sinasida agiotik siani. Nabunido hatai sian rohana sida, dang diboto nasida na hinatawan nai. Dungi di pasak situan imalim dohot akaparise ma rapot gudang.
didok nasida ma ahama benota ay laddo tadda di bayan halaki molo tapasobu ibana porsia mahalak salhutna di ibana gabe roma halak rom mangarap pastanota dot bangsota alai hehe masada siani ima si kayapas situani malim di nasatauni didok ma tunasida nahurang roh hadohamu dang dipikir hamuna denggado mate sahalak humokop bangsoi alai dang sian rohana sadiri di hatahoni ala situani malim ibana di nasatauni ubain na disuri rakoni nanaing mate ma Jesus humokop bangsoi alai tahe dada holan lahu makokop bangsoi ala naing papungona aka anak ni dibata aka namar serak debe lahu pasadahon asawalat nina sadari martutuk mana sida lahoma Musa ibana alai diruk nasida ma unang ma di pestai sotunggutur natorobi. Onom ari nari asa dapot pesta paskai sahat ma Jesus tuhuta Betania nani inganan ni Lazarus na sinunggul ni Jesus siyan namate jadi di Paulina sida ma di si panganon ujuan di ibana si Marta do makobasi si Lazarus masada dongan na mangad di si gabi dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga na somar saor dimiahi mapat di Jesus obuk nama dibahen mangalapui jadi digohi uap ni miyakima bagasi jadi sada sian akasisian si Judas Iskariot nanaing majiheun Jesus medok buasa so ginadis miyaki arga 300 hupang bahen si leleon ni akka tunapogos alai dana napogos sinarihonna ubahen nadok ibana songoni panakko do ibana tahe diusung do asi-asi ni halak aitu ibana do di pasahat puroi dungin na Jesus ma pasobu ma ibana ay di parade doi hira tu ari hatatanopi ay tong do arung napugos di tonga-tonga muna jala asal maolo hamu terpatongo kamu do nadinggan tunasida alayang guau dang manok tong di hamuna itap nina tarbahesa do naniulanay nama jolani do ibana mamiahi pamataku songo dina namananom situtu do hatakot tuhamu manang di dia dilihat portibion di jami tahun muse barita naulion hatahonon nado nang nabinahenna gabe baritana.
sorang ni arinai dibigi halak na torop na rotu pestaima naneng roh Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma aka mare-mare laho manumu-numu ibana huhut majauhon Hosiana pinasupasu manaro marhiti guarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus masada halode ima dihuduli hobar tunata surati. Unang homa biar ale borusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni halode jal halak parisei di besian natoropin madok tu ibana oraya tong akasisian mi guru alenin nama mangalusi hudok ma dihamu aut mahom nasida majuju ma akabatu. Alai dibongoti si Bolisido si Judas na margoar Iskariot. Sahalak siya na sa puluday. Gabilaho may ba na martutup dohota kasituan ni malimi rap akka panungganay. Manang dia dalan pasaton ibana tunasida. Jadi sialas ni rohana sida marpadam manasida mangaleon hepeng tu ibana. Dioleh si Judas may jadi dilului ma tiki na une pasahaton ibana na sosian pamotoan ni natorobi. Alai diari parhobasan perjolo ni pesta paskai didapotot sisian ima Yesus akanin nama tu dia ma patureon name diho panganon paskai dipangidoroham laho mahamu tuhutai manopot sianu dok hamu ma tuibana tona ni gurui nadapot ne nama tikiku ay dihon maahu sorang laho mangan paskai dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisian na dua halak jalai dokma tunasida. Mololao hamu tuhutai pacupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aek sahudon. Ibana ma ihuton hamu. Tu ibana dok hamu. Di dia do bilut inganan asa disi hupangan hame paskai. Marinte Philadelphia.
Jadi patudonon nama Tuhamu bilut pergijang sada nalabas natipak hindembangan. Disima paturehamu dihita. Jadi borhat masisiani dibongoti mahutai. Jadi jupang nasida matutu songon nedoknai. Gabe dipature ma paskai disi. Asadung botari Roma Jesus dohot nasapuluduai. Jadi dinamangani na sida hehe ma Jesus sian namangani ditanggali ma ulosna dibuat ma basahan ditapolhon ma tu ibana diusehon ma aek tu sabong dungi diburi ma patnyaka sisianna diapusi ma dohot basahan na tinapolhon nai dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus jadi dirok ma madok ibana tunghoma ale Tuhan ma muripatu dungin na Jesus ma mangalusi ibana dang dia tu si ho pa behenaku na tuho anggon waing musepe boto ommi dungin na si Petrus ma tu ibana matua tanaon dang buriom mupatu dungin na Jesus ma mangalusi ibana moloso burioku ho dang partoha podiau dungin na si Simon Petrus ma ali Tuhan unang maholang patu dohot matangaku, dohot uluku. Gabi dok Jesus matibana, halok nang maridii, dangi ko beburion. Ainung nga sude ibana ias. Nang ias do angko hamu, aledang luhut hamu. Ay ditanda do si pasahat ibana, ubahen na didok, dang luhut hamu ias. Inahana.
sadung diburi Jesus pat nasida, dipakai mahohosna hudul maibana, didok matu nasida. Ai dia tusi hamu do pabahena kitu hamu, digor hamu do au guru dohot Tuhan. Jadi turedo padok munai disi. Ai ido au tutu. Asamulau Tuhan jala guru muna mamuri pat muna, tamama nang hamu masih burian pat. Ai sitiru do hubaen tu hamu, asa dibaen hamu songon na hubaeni tu hamu. Na tutudo na hudokon tu hamu, dang ubalga anak somang sian hidupna, dang sumurung suruan sian na marsuru ibana, molo diboto hamui, martua mahamu mangula hosa. Kor perempuan.
Jadi dinamanganina sida nina Jesus ma situtudo nahudokon tuhamu sada sian hamu naing pasahat tonau dungi marsak situtu mana sida gabe dipadok bema tu ibana datu ngawi Tuhan alainin nama mangalusi iai narap doho tau manurdukot tanganna tu parikawan ido napasat tonau tong donyan anak nijolmai songon na tersuratihian alai merjia mahalak napasaton anak nijolmai tagonan unang sangatugu ibana tuhas yang anon alai adong masada sian-siani nahudul jomonok tu ibana haholongan ni Yesusi ima dihilap si Petrus janinin nama madok ibana sukun ma ise nidoknai. Jadi di pajonok matu labung ni Jesus madok tu ibana. Tuhan isei gabe dia lusi Jesus ma. Ia tu si hulehon sa topik na usornoponon ima ibana. Jadi di sornopon masa topik dilehon matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadung diboduti dibongoti si bulis ma ibana humahatop ula-ulaon mi. Asadung dijalu si Judas si sa topiki pitor laho maibana tu balian alai borngen ma ujui marende ma korama.
sumurong sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita manginang, turupuk jamita di pertanyaan pasion na parjolo, ima natar surat di Matius 10 sada, mamuka sian ayat 25, sahatu ayat 30. Matius 10 sada, ayat 25, sahatu ayat 30, songonoma natar surat. Ujuima di dok Yesus hatana songonon. Hupuji ho amang Tuhan namanggonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala di tamon dikon ho hatai sian jolo ni akan apistar dohot namaroha gabe di papatar hoi tu aka sion di honoton. Olo amang ay ido di halomohon roham hian. Saluhut nai nunga di pasahat damang tuau. Asadang ngadong namananda anaki dukon ni amai. Amai pe da ngadong namanandai ia soholan anaki. Akup ni napinodaan ni anaki mangihuton lomo ni rohana. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Asa hupasonang hamu. Jakon hamu ma augaku, marguru mahamu tuau, ay nalambok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ay nalambok do augaku, jalan yang dohot nahu papor saton, ido ianggo sahatna. Dihita napungu dison amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita adalah orang-orang Kristen yang berbahagia. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang mau menerima dan menyambut kita dalam naungan kasih sayangnya. Molo tabilang-bilangi do aka pangalahota ditiki-tiki nang salpu aka dosa do aka kesalahan nataula yang menyakiti hati sesama terlebih yang mendukakan hati Tuhan, tentunya kita sudah sepatutnya mendapat hukuman. Alai ala holong ni rohana ala ni asi ni rohana tuhita tok tong do di jakon ibana hita tok tong do mian hita di bagasan naungan kasih sayang Tuhan dalam setiap keberadaan kita. Jala di masa-masa pasion di bagasan tikyon di suara hondo tuhita asa hita songon halak Kristen merenungkan kembali betapa besar kasih Tuhan kepada kita, betapa besar kemurahan hatinya atas hidup kita, sehingga dosa, pemberontakan, kejahatan, dan semua hal yang mendukakan hatinya, Tuhan senantiasa memberikan keselamatan bagi kita. Dosa dan pemberontakan kita kepada Allah tidak pernah bisa membatalkan niatnya untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dia menerobos pemisah dan memasuki kedalaman kebutuhan hidup kita agar kita merdeka dari dosa yang membelenggu bahkan memperbudak kita. Tuhan menerobos penghalang antara kemahakudusannya dengan keberdosaan kita. Yesus Kristus adalah korban pendamaian antara Allah yang Maha Kudus dengan kita orang-orang berdosa dan yang hina ini. Oleh karena itu inang amang nahina holongan,
Sudah sepatutnya lah kita bersyukur dan bersyukur selalu atas kasih dan rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak hal yang patut kita syukuri dalam setiap perjalanan hidup ini. Semua hal yang kita alami, setiap keberadaan kita, bahkan dalam setiap kelemahan, ketidakberdayaan, dan mungkin bahkan dalam kekurangan kita pun, hendaknya kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Sebab orang yang sulit untuk bersyukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya dialah orang yang paling susah dan yang paling menderita di dunia ini. Tetapi orang yang mampu bersyukur dalam segala hal, dialah adalah orang yang paling berbahagia di dalam Tuhan. Orang yang tidak pernah merasa puas akan dirinya, orang yang tidak pernah mau bersyukur atas keberadaannya, seperti seekor burung gagak. Jadi ada seekor burung gagak yang merasa sangat tidak puas dengan hidupnya. Suatu hari dia melihat seekor angsa yang berbulu putih. Dia langsung membandingkan dirinya dengan dirinya yang berbulu hitam dengan angsa yang putih itu. Lalu sang gagak menghampiri angsa itu dan berkata, "Kamu pasti burung paling bahagia di dunia. Kamu sangat putih dan cantik. Semua pasti menyukaimu." Lalu si angsa menjawab, "Mulanya saya juga merasa begitu. Sampai saya melihat seekor burung kakatua yang memiliki 2 warna. Saya berpikir burung kakatualah adalah burung yang paling bahagia di dunia ini." Lalu si gagak pun mendekati burung kakatua dan mengatakan hal yang sama. Lalu kakatua menjawab, "Saya hidup bahagia sampai saya melihat seekor merak. Bulunya sangat indah dan berwarna-warni." Burung gagak itu kemudian menemui burung merak dan berkata, "Merak, kamu sangat cantik. Mungkin orang-orang yang melihatmu pasti sangat menyukaimu. Tetapi ketika orang melihatku, mereka hanya akan menolakku dan menyuruh aku pergi. Saya pikir kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini." Lalu sang merak berkata dengan sedih, "Saya pikir saya memang burung yang paling indah. Tetapi karena keindahan ini saya terjebak di dalam sangkar dari waktu ke waktu. Saya pikir saya akan senang sekali jika bisa berkelana kemana-mana dengan bebas. Justru saya berpikir dan justru saya iri padamu gagak. Kamu bisa bebas terbang kian kemari, pergi kemana engkau suka." Itulah jawaban si burung merak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akibatnya kita selalu merasa kurang dan kurang. Kita merasa tidak puas dengan keadaan kita. Kita selalu berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada keadaan kita. Mereka lebih bahagia, mereka lebih cantik, mereka lebih kaya, mereka lebih berhikmat, mereka lebih hebat, mereka lebih berpengertian, mereka lebih dan lebih menurut anggapan kita. Seperti peribahasa yang mengatakan, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Dengan demikian menimbulkan iri hati kepada sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perilaku seperti ini bisa menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus belajar bersyukur apapun keadaan kita, walaupun keadaan kita nampaknya tidak sebaik orang lain. Jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan menemukan kelebihan kita dibandingkan dengan orang lain.
Tuhan telah menciptakan manusia secara luar biasa. Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini secara benar dan adil. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Jika kita hanya memusatkan perhatian pada kekurangan kita, itu berarti kita tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan. Ketika kita tidak lagi mampu melihat apa yang bisa kita tonjolkan dari diri kita, yang mampu kita banggakan dan hanya bercokol pada fokus pada kelebihan orang lain, maka kita akan selalu menjadi orang yang paling malang. Keadaan kita sekarang ini, inilah yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk bersyukur dalam segala situasi. Mungkin kita tidak pernah melihat keadaan teman kita yang sepertinya memiliki kehidupan yang sangat ideal. Mungkin kita pernah melihat seseorang yang sepertinya tidak ada kurangnya. Dari sejak kecil ia sangat disayangi orang tuanya. Apa saja yang ia mau selalu tersedia. Apa saja yang dia inginkan selalu mudah didapatkan. Seolah-olah ia tidak pernah mengalami kesusahan seumur hidup. Sementara kita selalu kurang, kita selalu merasa tidak memiliki. Oleh karena itu sulit bagi kita untuk bersyukur. Maka dalam hal ini biarlah kita senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala sesuatu. Sebab jika kita mengeluh atas keadaan diri kita, kita menjadi seperti gagak yang tidak pernah merasa puas akan dirinya. Kita akan menjadi seperti gagak yang selalu cemburu terhadap keberadaan orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam renungan hari ini kita boleh lihat bagaimana Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Sedangkan Yesus anak Allah saja bersyukur kepada Bapa pencipta langit dan bumi. Apalagilah kita manusia biasa yang sudah ditebus dan diselamatkan. Haruslah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan atas semua hal yang sudah Dia berikan kepada kita. Kalau kita baca dalam Alkitab ayat 25 sampai ayat 26 dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ucapan Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, mengandung arti bahwa Yesus mengakui Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka ketika ada pengakuan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, maka Dia memuji dan bersyukur kepadanya. Yesus tahu identitas dirinya adalah anak dan Allah adalah Bapanya yang saling mengenal satu dengan yang lain. Maka menimbulkan kedekatan antara Bapa dan anak. Yesus bersyukur kepada Bapa dengan memposisikan dirinya sebagai anak yang mengasihi Bapa. Demikianlah kita orang-orang Kristen. Ketika kita mengakui kemahakuasaan Bapa, ketika kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang sudah Dia anugerahkan kepada kita, sebab kita adalah umat ciptaannya. Dia berkuasa secara totalitas dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan pencipta langit
supaya dengan demikian kita boleh merendah dan kita puji Dia dalam suasana hati yang bersyukur. Ketika kita hidup dekat dan melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hati kita juga akan dimampukan untuk bersyukur atas segala hal yang Dia berikan kepada kita. Orang yang sudah menjalin hubungan yang baik dan harmonis kepada Tuhan Allah dan hidup melekat kepada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, maka dia pun dimampukan untuk bisa hidup harmonis berdampingan dengan sesamanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjalin hubungan yang betul-betul dekat dan melekat kepada Tuhan? Apakah kita betul-betul sudah memposisikan diri kita sebagai anak yang selalu bergantung kepada Bapa, Dia yang patut kita muliakan sebab Dialah yang mengerti dan mampu memberikan yang terbaik? Sudahkah kita bersandar kepadanya dan mengandalkan Dia senantiasa? Sudahkah kita ketika mengatakan aku dekat kepada Tuhan, hubunganku baik dengan Tuhan, sudahkah kita juga memposisikan diri kita boleh merasakan keakraban, kedekatan terhadap sesama dengan kita? Atau masihkah ada pemisah antara satu dengan yang lain? Bapak Ibu, amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan hari ini diingatkan kepada kita bahwa kita boleh mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ia rela mengosongkan dirinya menjadi miskin dan hina untuk keselamatan manusia. Yesus yang adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, sehingga ia menjadi serupa dengan manusia yang hina dina. Dia mau ikut serta menanggung derita kita sebagai orang berdosa. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa, justru dibuat menjadi seperti berdosa karena harus disalibkan. Tadi sudah kita baca bagaimana kisah perjalanan Yesus yang akan menghadapi penderitaan itu. Maka dalam renungan hari ini, bersediakah kita menjadi orang-orang yang mau bersyukur dan memuliakan Tuhan? Bahkan bersediakah kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati? Sehingga ketika kita terlibat dalam setiap pelayanan, mampukah kita bersaksi sebagaimana yang Yohanes katakan, ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Jikalau kita mau terlibat dalam panggilan pelayanan kita, mampukah kita melayani dengan hati yang bersyukur tanpa harus bersungut-sungut? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi perenungan kita di masa-masa pasion. Bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya yang begitu agung untuk kita umat yang berdosa ini. Tuhan mau merendahkan diri untuk terlibat melayani kita di tengah-tengah dunia ini. Maka dalam hal ini kita juga diingatkan kalau kita boleh bersandar kepada Tuhan, mengingat akan kasih dan kemurahan hati-Nya, maka biarlah kita boleh senantiasa mengandalkan Dia dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kuasa untuk menyelamatkan manusia merupakan bukti yang agung dari Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 27, saluhut nai nunga di pasah damang tuau, asada ngadong namananda anaki dukon ni amai pe dang ngadong namanandai ia soholan anaki, akub ni napinodaan ni anaki mangihuton lomo ni rohana.
Semuanya ini telah diserahkan Bapa kepadaku. Demikianlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diserahkan oleh Bapa kepadanya, yaitu dia harus menjadi korban pendamaian. Hal-hal yang berkenan dan yang sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia. Apa itu? Yaitu mengarahkan semua orang, mengundang semua orang-orang kecil yang hina, yang menderita, yang letih lesu dan berbeban berat, supaya mereka datang kepadanya. Kuasa Allah hanya dinyatakan bagi mereka yang lemah dan kaum kecil. Itu sebabnya kepada orang-orang besar, orang-orang bijak dan orang pandai tidak diundang masuk dan datang kepada Tuhan. Sebab mereka pastilah tidak akan percaya. Sebab pastilah mereka akan menggunakan logikanya dan kemampuannya secara duniawi. Itu makanya yang diundang datang kepada Yesus adalah mereka yang mengaku tidak mampu. Orang-orang yang diundang untuk datang kepada Yesus adalah orang-orang yang mengaku tidak berdaya. Orang-orang yang diundang masuk untuk datang kepada Yesus adalah orang-orang yang mengaku bahwa dia tidak terlalu pintar, tidak terlalu hebat, tidak terlalu kuat, tetapi mereka mengakui dirinya kecil di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang demikianlah yang betul-betul dan sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan diundang datang untuk berserah kepada Tuhan Allah Bapa. Maka undangan itu dikatakan di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang punya pergumulan dan persoalan hidup yang beraneka ragam. Komplitnya penderitaan dan kesusahan yang kita alami terkadang membuat kita menjadi sangat rapuh dan tak berdaya. Oleh karena itu setiap orang Kristen harus mau datang kepada Yesus untuk menyerahkan semua beban hidupnya. Ketika kita mau datang kepada Yesus dan menyerahkan semua beban dan pergumulan serta penderitaan kita kepadanya, maka kita pun mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat agar datang kepadanya supaya mereka mendapatkan kelegaan. Banyak orang memikul beban yang berat di tengah-tengah perjalanan dunia yang begitu sangat rumit. Beberapa orang kehilangan orang terkasih karena kematian. Beberapa orang telah terluka karena perceraian. Ada orang yang menderita karena diperbudak oleh zat-zat atau kebiasaan yang mencandukan seperti alkohol, tembakau, narkoba, atau pornografi. Yang lain mungkin mengalami cacat fisik atau gangguan mental sehingga itu membuatnya tidak berdaya. Yang lain mengalami depresi karena sulitnya ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan. Penderitaan umat manusia sungguh sangat beraneka ragam. Singkatnya banyak yang berbeban berat. Oleh karena itu biarlah kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita boleh bersandar kepada Dia. Sebab Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Mendekatlah dan berserahlah kepada Dia, sumber kekuatan kita. Yesus adalah sahabat sejati. Dialah sahabat yang selalu ada, berjalan bersama dengan kita setiap saat. Yesus mau agar kita pun sebagai orang-orang Kristen mau belajar dan meneladani hidup dan ketaatan Yesus yang mau taat menderita, menanggung salib supaya Allah dipermuliakan dalam hidupnya. Dan amang inang yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di tengah zaman dengan berbagai persoalan dan tantangan, kita membutuhkan kelegaan dan ketenangan jiwa. Di tengah harga-harga pokok yang semakin naik, beras naik, cabai naik, dan semua banyak lagi yang naik. Pendaftaran sekolah ada yang mau masuk TK, mau masuk SD, mau masuk SMP, mau kuliah, semua naik. Masuk tanggal muda, hati kita mulai deg-degan. Amang inang, ada dua hal yang membuat jantung kita berdetak dengan sangat cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Maka ketika kita boleh bersandar kepada Tuhan, jantung kita berdetak dengan normal. Amin. Biarlah kita boleh bersandar kepada Tuhan supaya kita boleh tenang dalam menjalani kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia selalu ada senantiasa bersama dengan kita. Dia memberikan ketenangan dan kelegaan jiwa. Ketika kita mau datang kepadanya, maka biarlah kita beroleh kedamaian dan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu sangat menentukan tingkat energi kita. Ketenangan jiwa juga sangat menolong kita untuk melihat dengan jernih kehidupan. Ketenangan jiwa menolong kita memilih sikap dan kata yang tepat. Ketenangan jiwa menentukan kualitas pengambilan keputusan kita. Ketenangan jiwa yang demikian kita peroleh hanya ketika kita mengandalkan Tuhan dan bersandar kepadanya. Maka ketika kita boleh bersandar dengan Tuhan dan mengandalkan Dia setiap saat, yang menjadi pertanyaan, masihkah ada beban yang kita alami dalam hidup ini? Masih. Kita bersandar kepada Tuhan, apakah masih ada persoalan dan pergumulan kita? Masih. Tapi kita tidak lagi serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita lebih dikuatkan, kita lebih dimampukan, sebab Tuhan sudah ukur batas kemampuan kita. Tidak ada beban yang kita tanggung melampaui batas kekuatan kita. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, aina lambok do augaku jalaneang do dohot nahu papor saton. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan kuk. Kuk adalah sebatang kayu yang dibentuk untuk mengekang satu atau dua ekor sapi dan menjaga mereka bersatu dan berbagi beban. Kuk dipasang untuk pengendalian. Kuk yang dipasangkan Tuhan bagi kita memampukan kita untuk kuat dan bersedia dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan, yang pasti adalah untuk tujuan yang baik. Maka ketika kita boleh belajar bersama dengan Tuhan, belajar menaati kehidupan Tuhan, maka kuk itu juga dipasangkan kepada kita bersama dengan Tuhan. Kita mampu diarahkan, dituntun, dan dimampukan untuk menjalani kehidupan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang boleh meneguhkan dan mengingatkan kami ketika kami boleh mengakui ketidakberdayaan kami, kelemahan-kelemahan kami, dan ketidakmampuan kami untuk menyelesaikan setiap hal yang menjadi pergumulan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dan Tuhan selalu menjadi sandaran hidup kami. Dan kami boleh hidup dalam ketenangan jiwa dan dalam damai sejahtera. Engkau selalu bersama, berjalan dengan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami jalani. Mampukan kami Tuhan, tuntun kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa di hati dan pikiran kami.
Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi seluruh kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dan biarlah Engkau topang kehidupan mereka. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, biarlah Tuhan yang melawat, memberikan kesembuhan. Dan yang dirawat di rumah sakit, biarlah Tuhan juga yang menatap, yang melihat, dan berkuasa atas tubuhnya, dan sehingga Tuhan juga izinkan kesembuhan baginya, sehingga di waktu yang akan datang kami boleh bersama-sama kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk semua pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, baik pergumulan rumah tangganya, biarlah Tuhan yang senantiasa hadir mencurahkan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan melingkupi setiap anggota keluarga, sehingga bersatu kembali dalam mengarungi bahtera rumah tangga, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, bagi jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau yang menuntun langkah hidup mereka, membukakan pintu lapangan pekerjaan, dan memberikan pekerjaan yang baik, yang layak, supaya semua kebutuhan hidup jemaat Tuhan tercukupkan dengan baik. Bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan pekerjaan dalam bidang profesi masing-masing, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan. Dalam segala usaha yang mereka lakukan, biarlah Tuhan memberkati semua yang mereka kerjakan, supaya tercukupkan semuanya kebutuhan jemaat Tuhan. Dan dari hasil pekerjaan itu pun mereka boleh mempersembahkan yang terbaik untuk boleh mendukung setiap pelayanan di gereja ini ya Bapa. Ya Tuhan, ketika kami juga akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini menuju rumah kami masing-masing, biarlah Engkau yang menghantarkan kami dalam damai sejahtera, menjauhkan kami dari sakit, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan biarlah kami boleh tiba, bersekutu, bertemu bersama keluarga yang kami kasihi dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini, dan seluruh jemaat Tuhan juga, supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, melakukan pelayanan yang terbaik, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan membawa damai sejahtera dan sukacita bagi sesama, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Bapa akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bernyanyi Marinde Hita sian buku ende nomor 82 ayat sadado ayat 1 ayat tolu huhu tapasa mapeliata. Yesusku, tunggu
terpuji, Sai terpuji, napa malum todiko. Martangiang mahita tatangya koma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Patimbuluhon harajaw mo itongatongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohana mi marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang ditangiang hatopatai. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami song panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togiwan tu panganjunan. Palua mahami sempurna. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaura ni tondi perbadia. Imana mandongani jalama masu-masu hamu saluhut na amen.